Suasana sore di kampung tempat Sari tinggal terasa hangat. Angin sepau-sepau berhembus lembut, membawa aroma khas tanah setelah hujan. Matahari mulai condong ke barat, meninggalkan semburat jingga di langit yang perlahan beranjak gelap. Dari celah jendela kayu rumahnya yang sederhana, Sari menatap jauh ke depan, seakan-akan pikirannya tengah mengembara ke tempat lain. Sari adalah seorang wanita berusia 27 tahun yang sederhana dan pekerja keras. Sejak kecil, ia telah terbiasa dengan hidup yang penuh perjuangan. Ayahnya telah meninggal saat ia masih duduk di bangku SMP, meninggalkan ibunya, Bu Rahmi, yang harus berjuang sendiri untuk membesarkannya dan adiknya, Rina. Kehidupan mereka tidaklah mudah. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Bu Rahmi bekerja sebagai penjahit rumahan, sementara Sari membantu sebisa mungkin dengan bekerja paruh waktu setelah pulang sekolah. Rumah mereka kecil, hanya terdiri dari 2 kamar tidur, 1 ruang tamu yang juga berfungsi sebagai ruang keluarga, serta dapur yang berada di bagian belakang. Dinding rumah yang terbuat dari papan kayu mulai lapuk di beberapa bagian. Namun bagi Sari, tempat itu adalah surga kecil yang selalu ia jaga dengan penuh kasih. Meskipun kehidupan mereka sulit, Sari tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan tidak mudah mengeluh. Ia memiliki cita-cita besar untuk bisa memperbaiki kondisi keluarganya, agar ibunya tidak perlu lagi bersusah payah mencari nafkah di usianya yang semakin senja. Namun, tak semua orang di keluarganya memiliki pemikiran yang sama. Sari berasal dari keluarga besar yang cukup terpandang di kampungnya. Keluarga dari pihak ayahnya memiliki usaha yang cukup sukses, dan sebagian besar dari mereka hidup dengan berkecukupan. Sayangnya, karena keadaan ekonomi yang menurun setelah ayahnya meninggal, Sari dan ibunya sering dipandang sebelah mata oleh keluarga besar. Kalau saja bapak masih ada. Seringkali ibunya berkata seperti itu, meskipun Sari tahu, di dalam hatinya, ibunya sudah berusaha menerima keadaan. Sari tidak terlalu memikirkan bagaimana keluarga besar memperlakukannya. Ia lebih fokus pada pekerjaannya saat ini. Setelah lulus SMA, ia tidak langsung melanjutkan kuliah karena biaya yang tidak mencukupi. Sebagai gantinya, ia bekerja di sebuah toko pakaian di kota, sekitar 1 jam perjalanan dari rumahnya. Setiap hari, ia harus berangkat pagi-pagi sekali dan pulang saat malam tiba. Gajinya tidak besar, tetapi cukup untuk membantu kebutuhan sehari-hari dan menabung sedikit demi sedikit. Rina, adiknya, lebih beruntung karena masih bisa bersekolah. Sari selalu berusaha agar Rina tidak merasakan kesulitan yang sama sepertinya. Ia ingin adiknya bisa menyelesaikan pendidikan dengan baik dan memiliki masa depan yang lebih baik. Di kampung, Sari dikenal sebagai wanita yang baik dan pekerja keras. Banyak orang yang menghormatinya, tetapi ada juga yang memandangnya sebelah mata. Beberapa saudara sepupunya sering mengejeknya karena ia masih belum menikah di usianya yang hampir menginjak kepala 3. "Kapan nikah, Sar? Jangan sampai jadi perawan tua," kata salah satu sepupunya, Lila, saat mereka bertemu di acara keluarga beberapa bulan lalu. Sari hanya tersenyum. Ia tidak ingin terpancing emosi oleh ucapan seperti itu. Baginya, pernikahan bukanlah perlombaan. Ia ingin menikah di waktu yang tepat, dengan orang yang tepat. Lebaran tahun ini semakin dekat. Seperti tahun-tahun sebelumnya, keluarga besar dari pihak ayahnya selalu mengadakan acara kumpul keluarga besar. Biasanya, acara ini diadakan di rumah keluarga tertua, yaitu rumah Om Jafar, kakak tertua dari ayah Sari. Meskipun selama ini ia dan ibunya tidak terlalu diperhitungkan dalam keluarga, Sari tetap selalu menghadiri acara tersebut. Baginya, keluarga tetaplah keluarga, tidak peduli bagaimana mereka memperlakukannya. Ia berharap, setidaknya, ada sedikit kehangatan yang bisa ia rasakan di tengah keluarga besar. Namun, Sari tidak tahu bahwa Lebaran tahun ini akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Sebuah peristiwa yang akan mengubah segalanya. Lebaran tinggal menghitung hari. Jalanan di kampung mulai ramai dengan orang-orang yang sibuk berbelanja keperluan hari raya. Warung-warung kecil yang biasanya sepi kini penuh dengan ibu-ibu yang membeli bahan makanan untuk memasak hidangan khas Lebaran. Anak-anak berlarian dengan baju baru, wajah mereka dipenuhi kebahagiaan yang sederhana. Sari melangkah keluar dari toko tempatnya bekerja dengan langkah ringan. Gaji bulanannya sudah ia terima hari ini, dan ia sengaja mengambil cuti beberapa hari untuk bisa pulang lebih awal dan membantu ibunya mempersiapkan Lebaran.
Perjalanan pulang terasa lebih panjang dari biasanya. Di dalam angkutan umum yang penuh sesak, Sari memandangi kota yang mulai dipenuhi lampu-lampu warna-warni. Orang-orang pulang membawa kantong belanjaan, dan wajah mereka tampak penuh semangat menyambut hari kemenangan. Setelah hampir 1 jam perjalanan, Sari akhirnya sampai di rumah. Ia melihat ibunya sedang duduk di teras, menjemur rempeyek yang baru saja dibuat. Wajah Bu Rahmi terlihat letih, namun ada senyum hangat yang selalu menyambut kepulangan Sari. "Kamu sudah pulang, Nak?" Sari tersenyum dan segera menghampiri ibunya, lalu duduk di sebelahnya. "Iya, Bu. Aku ambil cuti beberapa hari supaya bisa bantu ibu nanti waktu lebaran." Bu Rahmi mengangguk pelan. Matanya memandang Sari dengan penuh kasih sayang. "Ibu senang kamu pulang lebih awal. Rina juga pasti senang." Sari menatap rumah kecil mereka. Meski sederhana, tempat ini penuh dengan kenangan. Ia tumbuh di sini, melalui banyak suka dan duka bersama ibunya. Tapi entah mengapa, ada perasaan tak nyaman yang mengganjal di hatinya. "Ibu, nanti kita tetap pergi ke acara keluarga besar?" tanya Sari ragu. Bu Rahmi menghela napas pelan. "Ya, kalau kita tidak datang, nanti malah dikira kita sengaja menjauh. Bagaimanapun, mereka tetap keluarga kita." Sari menggigit bibirnya. Ia tahu betul bagaimana perlakuan keluarga besar terhadap mereka, terutama setelah ayahnya meninggal. Mereka dipandang sebagai bagian yang tidak penting, dianggap sebagai beban dalam keluarga. Sari tidak pernah mengeluh, tapi di lubuk hatinya, ada rasa sakit yang sulit ia ungkapkan. Malam itu, setelah makan malam sederhana bersama ibunya dan Rina, Sari duduk di kamar sambil melipat baju yang akan ia kenakan saat lebaran. Ia tidak memiliki banyak pilihan. Sebagian besar bajunya adalah baju lama yang masih layak pakai. Ia sebenarnya ingin membeli baju baru seperti orang-orang lain, tapi ia lebih memilih menggunakan uangnya untuk keperluan yang lebih penting. Keesokan harinya, suasana kampung semakin ramai. Warga bergotong royong membersihkan lingkungan, dan suara takbir mulai terdengar di kejauhan. Sari ikut membantu ibunya membuat ketupat dan beberapa kue lebaran yang sederhana. Tidak ada hidangan mewah di rumah mereka, tapi mereka selalu berusaha menyambut hari raya dengan hati yang lapang. Saat malam takbiran tiba, Sari dan Rina pergi ke masjid untuk ikut berdoa bersama warga kampung. Di sana, mereka bertemu dengan beberapa kerabat jauh yang juga datang untuk beribadah. Salah satunya adalah Tante Nur, adik ipar dari ayah mereka. "Sari, kamu masih kerja di toko baju itu?" tanya Tante Nur dengan nada yang terdengar meremehkan. Sari tersenyum tipis. "Iya, Tante." Tante Nur menggelengkan kepala. "Kamu itu pintar. Kenapa tidak cari kerja yang lebih bagus? Masa hidupmu cuma gitu-gitu aja?" Keesokan harinya, suasana kampung semakin ramai. Warga bergotong royong membersihkan lingkungan, dan suara takbir mulai terdengar di kejauhan. Sari ikut membantu ibunya membuat ketupat dan beberapa kue lebaran yang sederhana. Tidak ada hidangan mewah di rumah mereka, tapi mereka selalu berusaha menyambut hari raya dengan hati yang lapang. Saat malam takbiran tiba, Sari dan Rina pergi ke masjid untuk ikut berdoa bersama warga kampung. Di sana, mereka bertemu dengan beberapa kerabat jauh yang juga datang untuk beribadah. Salah satunya adalah Tante Nur, adik ipar dari ayah mereka. "Sari, kamu masih kerja di toko baju itu?" tanya Tante Nur dengan nada yang terdengar meremehkan. Sari tersenyum tipis. "Iya, Tante." Tante Nur menggelengkan kepala. "Kamu itu pintar. Kenapa tidak cari kerja yang lebih bagus? Masa hidupmu cuma gitu-gitu aja?" Sari menelan ludah. Ia tahu pertanyaan seperti ini bukan sekadar rasa ingin tahu, tapi lebih kepada sindiran. "Iya, Tante. Saya masih berusaha," jawabnya pelan. Tante Nur tersenyum simpul, lalu melirik ke arah Rina. "Kalau Rina gimana? Masih sekolah? Mudah-mudahan kamu nanti bisa lebih sukses ya. Jangan kayak kakakmu." Sari menggenggam tangan adiknya erat. Rina hanya menunduk, enggan menanggapi. Setelah sholat Id keesokan harinya, Sari dan keluarganya bersiap untuk pergi ke rumah Om Jafar,
tempat acara keluarga besar diadakan. Dengan baju sederhana dan tanpa banyak perhiasan, mereka berangkat dengan berjalan kaki, karena tidak memiliki kendaraan. Saat mereka sampai di rumah Om Jafar, halaman sudah dipenuhi mobil-mobil mewah milik saudara-saudaranya. Rumah besar itu tampak megah, dengan dekorasi lebaran yang meriah. Beberapa sepupu Sari sudah berkumpul di ruang tamu, berbincang sambil tertawa. Begitu Sari, Rina, dan Bu Rahmi masuk, suasana mendadak berubah. Beberapa orang melirik mereka dengan tatapan aneh, seolah kehadiran mereka tidak diharapkan. "Loh, Sari datang juga?" Suara seorang perempuan terdengar dari sudut ruangan. Itu Lila, sepupu yang dulu sering mengejeknya. Sari tersenyum kecil. "Iya, Lila. Lebaran kan waktunya berkumpul dengan keluarga." Lila tertawa kecil, lalu menatap bajunya dari atas ke bawah. "Bajumu masih sama kayak tahun lalu, ya?" Sari menahan napas. Ia tidak ingin terpancing emosi. Namun, sebelum ia bisa menjawab, suara lain menyahut. "Ya iyalah, mana mungkin dia punya duit buat beli baju baru," ujar Farah, sepupu lainnya. Beberapa orang tertawa pelan. Sari merasa dadanya sesak. Ia menatap ibunya yang tampak tidak nyaman, sementara Rina menggenggam tangannya dengan kuat. "Ah, sudah-sudah," suara Om Jafar tiba-tiba terdengar. "Jangan banyak bicara. Ayo, kita makan dulu." Sari menarik napas dalam-dalam dan mengikuti ibunya menuju meja makan. Ia berusaha menahan diri, mencoba mengabaikan ejekan mereka. Tapi jauh di dalam hatinya, ada luka yang kembali terbuka. Sari menatap meja makan yang penuh dengan hidangan lezat. Ketupat, opor ayam, rendang, dan aneka kue tersaji dengan rapi. Aroma masakan khas Lebaran begitu menggoda, tapi anehnya, Sari justru kehilangan selera makan. Hatinya masih bergemuruh, memikirkan ejekan yang baru saja ia terima. Ia berusaha tetap tersenyum, menarik kursi dan duduk di sebelah ibunya serta Rina. Namun, bahkan saat ia baru saja hendak mengambil sendok, ejekan lain mulai terdengar dari arah sepupu-sepupunya yang duduk di seberang meja. "Kalian ini makan secukupnya ya," ujar Lila dengan suara yang dibuat-buat. "Takutnya nanti di rumah nggak bisa makan lagi. Kasihan kan?" Tawa terdengar dari beberapa sudut ruangan. Sari menggigit bibirnya, menahan diri agar tidak terpancing emosi. "Iya, apalagi makanan di sini mahal-mahal," sambung Farah, melirik piring Sari dengan tatapan meremehkan. "Jangan sampai nanti pulang bawa bungkus buat makan besok." Gelak tawa semakin keras. Bahkan beberapa orang dewasa di meja itu hanya tersenyum tipis, seolah membiarkan saja anak-anak mereka mempermalukan Sari dan keluarganya. Sari merasakan napasnya semakin berat. Ibunya menunduk, seakan mencoba menghindari tatapan orang-orang. Sementara itu, Rina menggenggam erat sendoknya. Jelas sekali gadis itu tengah menahan perasaan. "Ibu, aku mau pulang saja," bisik Rina pelan. Sari ingin mengatakan hal yang sama. Namun, ia tahu, jika mereka pergi sekarang, mereka hanya akan memberi kemenangan bagi orang-orang yang meremehkan mereka. Ia harus bertahan. Namun, para sepupunya tampaknya tidak puas hanya dengan ejekan itu. Lila kemudian beralih menatapnya dengan senyum licik. "Sari, kamu kerja di toko baju kan?" tanyanya dengan suara manis yang dibuat-buat. Sari menatapnya sejenak, lalu mengangguk. "Iya." Lila bertepuk tangan pelan. "Wah, bagus dong. Aku kebetulan lagi cari pekerja buat jadi asisten pribadiku. Aku kan sekarang jualan online, dan butuh seseorang yang bisa bantu packing pesanan. Kamu tertarik nggak?" Tawa kembali pecah. Kali ini lebih keras dari sebelumnya. Sari merasakan wajahnya memanas. Ia tahu ini bukan tawaran sungguhan, tapi ejekan terang-terangan. Lila hanya ingin merendahkannya lebih jauh di depan semua orang. Namun, sebelum ia bisa menjawab,
Farah kembali menimpali. Tapi kayaknya nggak usah deh, Li. Takutnya nanti barang-barangmu hilang. Kamu tahu kan, keluarga mereka kan. Farah tidak menyelesaikan kalimatnya, tapi semua orang di sana mengerti maksudnya. Tuduhan terselubung itu seperti pukulan telak bagi Sari dan ibunya. Bu Rahmi mengangkat wajahnya dan menatap Farah dengan tajam. Apa maksudmu? Farah pura-pura mengangkat bahu. Ya, gak ada maksud apa-apa, Tante. Cuma kita kan gak tahu. Orang kalau kepepet, bisa saja. Sudah cukup. Suara Om Jafar akhirnya terdengar, memotong kalimat Farah. Ia menghela napas seakan merasa terganggu. Kalian ini kenapa ribut sendiri? Hari Lebaran, harusnya kita rukun, bukan malah saling sindir. Farah dan Lila berpura-pura cemberut, lalu tertawa kecil. Ya sudah, Om, kami diam deh, ujar Lila, lalu menatap Sari. Tapi kalau Sari berubah pikiran soal tawaran kerja tadi, kabarin aku ya. Sari menunduk, berusaha mengabaikan tatapan meremehkan yang ia terima. Namun, hatinya sudah terluka dalam. Makan siang yang seharusnya menjadi momen kebersamaan berubah menjadi siksaan emosional bagi Sari dan keluarganya. Mereka terus mendapatkan tatapan sinis, bisikan-bisikan di belakang mereka, serta senyum penuh ejekan. Ketika akhirnya acara selesai dan mereka bersiap pulang, Sari merasa tubuhnya begitu lelah. Bukan karena fisiknya, tapi karena beban emosional yang begitu berat. Saat mereka melangkah keluar rumah, suara Lila terdengar lagi. Sampai jumpa tahun depan. Ya, Sari, jangan lupa sukses dulu, biar nggak cuma numpang makan. Tawa kembali terdengar. Hati Sari bergejolak. Tangannya gemetar di sisi tubuhnya, bukan karena takut, tapi karena amarah yang berusaha ia redam. Sepanjang makan siang tadi, ia sudah cukup bersabar. Ia sudah cukup menundukkan kepala, menelan setiap hinaan, dan membiarkan dirinya dipermalukan di hadapan keluarganya sendiri. Namun ejekan terakhir dari Lila tadi, tentang ia hanya sekadar numpang makan, menjadi puncaknya. Sari menoleh dan menatap sepupunya itu dengan tajam. Kamu pikir kamu siapa, Lila? Suara Sari bergetar, bukan karena gentar, tapi karena ia menahan gejolak emosinya. Kamu pikir aku datang ke sini untuk meminta belas kasihan kalian? Ruangan yang semula dipenuhi tawa mendadak hening. Semua mata kini tertuju pada Sari. Bahkan ibunya, Bu Rahmi, menatapnya dengan cemas. Lila tampak terkejut sesaat, namun detik berikutnya ia menyeringai. Loh, aku cuma bercanda. Kok, kenapa jadi marah? Bercanda. Sari mengepalkan tangannya. Kalau benar itu bercanda, kenapa nadanya penuh hinaan? Sejak aku datang, kamu dan Farah terus mengejekku, merendahkan aku, seolah aku ini sampah yang gak pantas ada di sini. Lila melirik ke arah keluarganya yang lain, seakan mencari dukungan. Dan seperti yang sudah diduga, tawa kecil mulai terdengar dari beberapa orang. Kamu terlalu sensitif, Sar, sahut Farah dengan nada meremehkan. Kalau nggak tahan dengan omongan orang, ya jangan datang ke sini. Sari menghela napas panjang. Matanya mulai panas, tapi ia berusaha menahan air matanya. Ia tak mau menangis. Tidak di depan mereka. Aku datang ke sini karena ini rumah keluargaku juga, jawabnya dengan suara yang lebih tenang, namun tetap penuh ketegasan. Kalian tidak punya hak untuk memperlakukan aku dan keluargaku seolah kami ini orang asing. Kalian menganggap diri kalian lebih baik hanya karena kalian lebih kaya? Apa kalian pikir uang bisa menentukan siapa yang pantas dihormati dan siapa yang tidak? Ruangan kembali sunyi. Sari bisa melihat beberapa orang dewasa tampak tak nyaman dengan perkataannya, namun tak ada satupun yang membela. Lalu, suara Om Jafar terdengar. Suaranya dalam dan tegas, seperti palu yang mengetuk meja hakim. Sari, ucapnya,
Kalau kamu hanya datang ke sini untuk membuat keributan, lebih baik kamu pergi. Sari menatapnya dengan tidak percaya. Om mengusirku. Om Jafar menatapnya tajam. Lebaran ini seharusnya menjadi momen silaturahmi, bukan ajang untuk bertengkar. Kalau kamu tidak bisa menjaga sikap, lebih baik tinggalkan rumah ini. Jantung Sari berdebar kencang. Sekujur tubuhnya terasa panas. Ia menoleh ke arah orang-orang di sekelilingnya, keluarga yang seharusnya menjadi tempatnya bersandar, namun kini justru menjauhinya. Tak ada satupun yang membela. Ia menelan ludah. Hatinya berontak, ingin berteriak bahwa ia tidak salah, bahwa merekalah yang sejak tadi memprovokasi dan mempermalukannya. Tapi ia tahu, percuma saja. Sari menatap ibunya yang hanya bisa tertunduk. Air mata wanita itu menggenang, tapi tak satu kata pun keluar dari bibirnya. Dengan napas terengah, Sari akhirnya berkata, "Baik, aku akan pergi." Ia menoleh ke arah Lila dan Farah. "Tapi ingat ini baik-baik. Kalian boleh menertawakanku sekarang. Kalian boleh menganggap aku rendah dan tidak berharga. Tapi aku janji, suatu hari nanti, aku akan kembali ke tempat ini dengan cara yang berbeda." Ia menatap semua orang di ruangan itu. "Aku tidak akan lagi diperlakukan seperti ini. Aku akan membuat kalian melihat bahwa Sari yang kalian hina hari ini tidak akan selamanya seperti ini." Tanpa menunggu jawaban, Sari berbalik dan melangkah keluar dari rumah itu dengan kepala tegak. Ibunya, meski dengan langkah gontai dan hati yang berat, mengikuti di belakangnya. Rina juga berjalan di samping mereka, menggenggam tangan Sari dengan erat. Di belakang mereka, tawa sinis masih terdengar. Tapi bagi Sari, itu hanyalah awal dari sebuah perjalanan baru. Sebuah perjalanan untuk membuktikan bahwa harga dirinya tidak akan diinjak-injak lagi. Sari berjalan menyusuri trotoar bersama ibunya dan Rina. Angin sore bertiup lembut, membawa aroma khas jalanan yang ramai dengan orang-orang berlalu lalang. Namun, Sari tidak memperhatikan semua itu. Pikirannya masih dipenuhi dengan kejadian di rumah Om Jafar. Setiap tawa ejekan, setiap kata yang merendahkannya, terukir dalam pikirannya dengan jelas. Ia diremehkan. Ia dihina. Ia diusir seperti orang asing. Sari mengepalkan tangannya. Ia tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. "Bu, kita nggak perlu bergantung pada mereka lagi," katanya dengan suara penuh tekad. "Aku akan berubah. Aku nggak mau dipandang rendah lagi." Ibunya menoleh, menatap Sari dengan mata yang masih basah. "Sari, apa kamu benar-benar yakin?" Sari mengangguk mantap. "Iya, Bu. Aku capek terus-terusan dianggap rendah. Aku nggak mau lagi pulang ke rumah keluarga besar dengan kepala tertunduk. Aku mau buktikan kalau kita bisa sukses tanpa mereka." Bu Rahmi terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Ia menggenggam tangan Sari dengan erat, seolah memberikan dukungan tanpa kata-kata. "Kita harus mulai dari mana?" tanya Rina, yang sejak tadi mendengarkan dengan saksama. Sari berpikir sejenak. Ia memang punya keinginan untuk sukses, tapi pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya? Dulu, Sari pernah bekerja di sebuah toko pakaian sebagai penjaga kasir sebelum akhirnya berhenti karena ibunya jatuh sakit dan ia harus lebih banyak mengurus rumah. Sejak itu, mereka hanya mengandalkan pekerjaan ibunya sebagai penjahit untuk bertahan hidup. Pakaian. Sari tiba-tiba mendapat ide. "Bu, bagaimana kalau kita mulai usaha sendiri?" tanyanya. Ibunya menatapnya bingung. "Usaha apa?" "Menjahit. Tapi bukan cuma sekadar menerima pesanan jahitan dari orang-orang. Kita bikin brand kita sendiri," jawab Sari, matanya berbinar-binar penuh semangat. Bu Rahmi tampak berpikir. "Tapi, Nak, kita nggak punya modal yang cukup." "Kita mulai dari kecil dulu, Bu," sahut Sari cepat. "Aku bisa jualan online,
promosi lewat media sosial. Kita nggak harus langsung besar. Yang penting kita mulai dulu. Ibunya masih tampak ragu, tapi Sari tahu bahwa jauh di dalam hati, wanita itu juga ingin melihat mereka berhasil. Aku akan cari caranya, Bu. Aku nggak akan menyerah, tambahnya dengan mantap. Bu Rahmi akhirnya tersenyum tipis dan mengangguk. Baiklah, kalau itu memang keinginanmu, Ibu akan mendukungmu. Sari merasa dadanya menghangat. Ini adalah langkah pertama mereka. Malam itu, Sari tidak bisa tidur. Ia sibuk mencari informasi di internet tentang cara memulai bisnis dari nol. Ia membaca kisah-kisah orang yang berhasil membangun usaha dari bawah. Ia mencari tahu cara memasarkan produk di media sosial. Ia menonton video tentang teknik menjahit modern dan bagaimana tren fashion berkembang. Dan semakin ia membaca, semakin ia yakin bahwa ini adalah jalannya. Besok paginya, Sari dan ibunya mulai memilah-milah kain yang masih mereka miliki. Sebagian besar adalah kain sisa dari pesanan jahitan sebelumnya, tapi masih dalam kondisi bagus. Aku akan coba buat beberapa desain sederhana, kata Sari sambil menggambar sketsa di buku catatannya. Ia tidak pernah belajar desain secara profesional, tapi ia tahu dasar-dasarnya. Ibunya mengamati sketsa itu dengan mata berbinar. Ini bisa jadi gamis yang bagus, Sari. Kalau kita buat dengan rapi, pasti banyak yang suka. Kita coba dulu, Bu, kata Sari dengan senyum semangat. Hari-hari berikutnya diisi dengan kerja keras. Sari belajar menjahit lebih dalam dari ibunya. Ia belajar tentang pola, teknik pemotongan kain, hingga detail-detail kecil yang bisa membuat pakaian terlihat lebih menarik. Mereka bekerja dari pagi hingga larut malam. Sari hampir tidak pernah beristirahat selain untuk makan dan tidur. Namun, usahanya tidak sia-sia. Setelah 1 minggu penuh, mereka berhasil menyelesaikan beberapa gamis sederhana. Sekarang tinggal kita pasarkan, kata Sari sambil mengambil ponselnya. Ia mulai memotret gamis-gamis itu dengan pencahayaan yang bagus. Ia mengedit fotonya agar terlihat lebih menarik, lalu mengunggahnya ke media sosial dengan caption yang menggugah. Awalnya, hanya beberapa orang yang tertarik. Ada 1-2 teman yang bertanya harga. Namun, Sari tidak menyerah. Ia terus memposting setiap hari, menawarkan gamis mereka dengan penuh semangat. Lalu, perlahan-lahan, pesanan mulai berdatangan. Dalam sebulan, Sari dan ibunya berhasil menjual lebih dari 20 gamis. Tidak banyak, tapi cukup untuk memberikan mereka sedikit keuntungan. Sari mulai menggunakan uang hasil penjualan untuk membeli lebih banyak bahan kain. Ia juga mencari cara untuk memperbaiki desain agar lebih menarik. Ia sadar bahwa dunia bisnis tidak mudah. Terkadang ada pelanggan yang membatalkan pesanan. Ada yang meminta harga lebih murah. Ada yang komplain soal ukuran. Namun, Sari menghadapi semuanya dengan kepala tegak. Ia belajar dari kesalahan, memperbaiki kekurangan, dan terus berusaha meningkatkan kualitas produknya. Hingga akhirnya, setelah 6 bulan bekerja keras, usaha mereka mulai benar-benar berkembang. Mereka tidak lagi hanya menjual gamis sederhana, tapi juga pakaian lain seperti tunik dan hijab yang serasi. Sari bahkan mulai berani mempekerjakan 1 orang penjahit tambahan untuk membantu produksi. Dan yang paling membanggakan, mereka kini memiliki pelanggan tetap yang selalu menunggu koleksi terbaru mereka. Sari menatap hasil kerja kerasnya dengan bangga. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang selalu ada di pikirannya. Lebaran akan segera tiba. Dan tahun ini, ia tidak akan datang sebagai Sari yang dulu. Malam itu, Sari duduk di kamar kecilnya, menatap layar ponsel yang menyala dengan pesan-pesan pesanan yang terus berdatangan. Sudah hampir 1 tahun sejak ia mulai membangun usahanya bersama ibu, dan kini, semua kerja keras itu mulai membuahkan hasil yang nyata. Gamis buatannya tak lagi hanya dibeli oleh teman-teman dekat atau tetangga.
Ia kini memiliki pelanggan dari luar kota, bahkan ada yang dari luar pulau. Brand kecilnya mulai dikenal, dan omzet yang ia dapatkan semakin besar setiap bulannya. Namun, satu hal yang paling membuatnya bangga adalah saat ia melihat ibunya kembali tersenyum. Senyum yang dulu hampir hilang sejak kejadian di rumah keluarga besar mereka. "Bu, kita berhasil," bisik Sari dalam hati. Tapi ini belum cukup. Sari tahu, impian besarnya masih belum sepenuhnya tercapai. Dia belum menunjukkan kepada mereka, orang-orang yang telah menghina dan merendahkannya, bahwa dirinya bisa berdiri tegak tanpa mereka. Dan kesempatan itu akan segera datang. Lebaran tinggal 2 bulan lagi. Pagi itu, Sari mengajak ibunya dan Rina duduk bersama di ruang tengah. Di hadapan mereka, ada secangkir teh hangat dan beberapa lembar kertas berisi catatan keuangan bisnis mereka. "Bu, Rina, aku ingin bicara," kata Sari dengan suara serius. Ibunya menatapnya penuh perhatian. Begitu pula Rina yang kini telah menjadi tangan kanannya dalam mengelola bisnis. "Apa yang mau kamu bicarakan, Nak?" tanya Bu Rahmi. Sari menarik napas dalam. "Aku ingin membawa bisnis kita ke tingkat selanjutnya. Aku ingin membuka butik sendiri." Ruangan itu mendadak sunyi. Ibunya tampak terkejut, sementara Rina menatapnya dengan mata berbinar. "Benarkah, Kak? Tapi, kita punya cukup modal?" tanya Rina penuh antusias. Sari mengangguk. "Aku sudah menghitung semuanya. Dengan keuntungan yang kita kumpulkan selama ini, kita bisa menyewa tempat kecil di pusat kota dan mulai menjual produk kita langsung ke pelanggan. Aku juga ingin membuat koleksi yang lebih eksklusif untuk menarik lebih banyak pembeli." Bu Rahmi tampak ragu. "Tapi, Nak, itu berarti kita harus mengambil risiko lebih besar. Kalau nanti tidak berjalan sesuai rencana, bagaimana?" Sari menggenggam tangan ibunya. "Bu, kita sudah berjalan sejauh ini. Kita tidak akan gagal. Aku yakin kita bisa melakukannya." Rina mengangguk penuh semangat. "Aku juga percaya, Bu. Kak Sari sudah bekerja keras selama ini. Aku yakin ini saatnya kita naik level." Ibunya akhirnya tersenyum tipis. "Baiklah, Nak. Kalau itu memang keputusanmu, Ibu akan selalu mendukungmu." Sari tersenyum penuh syukur. Ini adalah langkah besar baginya. Dan ia akan memastikan bahwa langkah ini tidak akan sia-sia. Dalam 2 minggu berikutnya, Sari sibuk mencari lokasi yang tepat untuk butik kecilnya. Ia ingin tempat yang strategis, mudah dijangkau pelanggan, tapi tetap sesuai dengan anggaran mereka. Setelah pencarian panjang, akhirnya ia menemukan sebuah ruko kecil di dekat area perbelanjaan yang cukup ramai. Tempatnya tidak terlalu besar, tapi cukup untuk memajang koleksi busana mereka dengan nyaman. Dengan hati-hati, Sari dan tim kecilnya mulai merenovasi tempat itu. Mereka mengecat ulang dinding, memasang rak-rak baru, dan menghias ruangan dengan konsep minimalis namun elegan. Saat akhirnya butik itu selesai, air mata kebahagiaan menggenang di mata Sari. "Aku benar-benar mewujudkan ini," pikirnya dalam hati. Hari pembukaan butiknya menjadi momen yang tak terlupakan. Pelanggan mulai berdatangan, beberapa bahkan adalah orang-orang yang sudah lama mengikuti perjalanan bisnisnya di media sosial. Mereka kagum melihat bagaimana seorang gadis sederhana yang dulu diremehkan kini memiliki butik sendiri. Bisnis Sari berkembang pesat. Dalam sebulan pertama, penjualannya melonjak drastis. Dan yang paling penting, impian besarnya semakin dekat untuk terwujud. Lebaran tinggal sebulan lagi. Seiring waktu, Sari mulai mempersiapkan dirinya untuk menghadapi momen yang telah lama ia nantikan. Kembali ke acara keluarga besar dengan kepala tegak. Tahun lalu, ia datang sebagai seseorang yang diremehkan dan dihina. Tahun ini, ia akan datang sebagai seseorang yang telah berhasil. Ia menyiapkan pakaian terbaik dari koleksi eksklusifnya sendiri.
Sebuah gamis indah dengan bordiran halus dan sentuhan elegan. Ia juga membeli sebuah mobil baru, bukan untuk pamer, tapi sebagai bukti bahwa ia telah berhasil meraih sesuatu yang dulu dianggap mustahil oleh keluarganya. Hari itu akhirnya tiba. Dengan penuh percaya diri, Sari mengemudi menuju rumah keluarga besarnya. Begitu ia turun dari mobil, semua mata tertuju padanya. Orang-orang yang dulu menertawakannya kini hanya bisa terpana dalam diam. Om Jafar yang dulu mengusirnya kini menatapnya dengan ekspresi terkejut. Tante Wati yang dulu menghina pekerjaannya kini tidak bisa berkata apa-apa. Sari melangkah masuk dengan anggun. Hari ini, ia tidak datang untuk membalas dendam. Ia datang untuk menunjukkan bahwa ia telah menang. Sari melangkah masuk ke dalam rumah besar yang dulu penuh dengan cemoohan dan penghinaan untuknya. Kini, suasana terasa berbeda, hening sesaat. Mata-mata penuh keterkejutan menatapnya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Gamis indah yang ia kenakan memancarkan aura elegan. Kilauan perhiasan yang ia pakai bukan untuk pamer, tetapi sebagai simbol dari perjuangan panjangnya. Mobil mewah yang ia parkir di depan rumah adalah bukti bahwa kerja kerasnya telah membuahkan hasil. Namun, meskipun sebagian besar keluarga tampak terkejut, ada beberapa yang masih menunjukkan ekspresi tidak suka. Salah satunya, tentu saja, Tante Wati. Dengan nada sinis, wanita itu menyilangkan tangan di dadanya. Wah, 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 aku kira siapa tadi yang datang. Ternyata Sari, si anak kampung. Sekarang pakai baju mahal, ya. Beberapa saudara lain tertawa kecil, seolah ikut mendukung sindiran itu. Sari tersenyum tenang. Ia tidak datang ke sini untuk bertengkar. Iya, Tante, jawabnya lembut. Dulu saya memang tidak mampu, tapi alhamdulillah sekarang Allah kasih rezeki lebih. Bisa beli baju yang lebih baik. Nada suaranya santai, tanpa kesombongan. Tapi justru karena itu, sindiran Tante Wati terasa mental begitu saja. Beberapa keluarga yang lain mulai berbisik-bisik. Sebagian terkesima, sebagian masih enggan mengakui keberhasilannya. Tak ingin menyerah begitu saja, Om Jafar, yang tahun lalu mengusirnya dengan kasar, ikut menyahut. Tapi jangan sombong, ya. Kaya sedikit langsung pamer. Sari tersenyum. Saya tidak merasa pamer, Om. Saya hanya pulang sebagai keluarga. Kalau Om menganggap ini pamer, mungkin karena Om merasa lebih rendah dari saya. Om Jafar terdiam. Sari sengaja memilih kata-katanya dengan hati-hati. Ia tidak ingin mencari keributan, tetapi ia juga tidak mau lagi diinjak-injak. Di sudut ruangan, ibunya menatapnya dengan bangga. Ini adalah putrinya yang dulu mereka hina habis-habisan. Sekarang telah tumbuh menjadi wanita yang kuat. Namun, keluarga besarnya belum selesai. Saat makan bersama, suasana mulai sedikit mencair. Sebagian keluarga mulai melunak setelah mendengar cerita tentang bagaimana Sari membangun bisnisnya dari nol. Namun, ada yang masih tidak senang. Saat Sari mengambil tempat duduknya, tiba-tiba seorang sepupunya yang bernama Indah berkata dengan suara cukup keras, "Kok bisa sih Sari tiba-tiba kaya? Jangan-jangan ada yang sponsori, ya?" Beberapa orang tertawa kecil. Mereka menganggap kemungkinan itu lebih masuk akal daripada menerima kenyataan bahwa Sari sukses dengan usahanya sendiri. Sari menatap Indah tanpa ekspresi. "Maksudmu apa, Indah?" Indah pura-pura tersenyum. "Ya, kita semua tahu kan, zaman sekarang banyak jalan cepat buat perempuan naik kelas. Siapa tahu ada donatur yang baik hati membantumu." Kali ini, beberapa orang di ruangan itu terlihat kaget. Tuduhan semacam itu sangat kejam, terutama di hadapan keluarga besar. Tapi Sari tidak marah. Ia justru tertawa kecil. "Oh, jadi kamu pikir seorang perempuan nggak bisa sukses kalau nggak dibantu laki-laki?" Tanyanya tenang. Indah mulai gelagapan.
Bukan begitu maksudku. Sari memotongnya dengan lembut. Aku kerja keras, Indah. Aku bangun bisnis ini dari nol, tanpa bantuan siapapun. Aku tidur larut malam, bangun lebih pagi, dan setiap keuntungan yang kudapat aku putar untuk modal lagi. Kalau kamu tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya bekerja keras, aku bisa maklum. Indah menunduk, malu. Ia tak bisa berkata apa-apa lagi. Namun, Tante Wati tampaknya belum menyerah. Ya, kita lihat saja. Harta itu nggak akan lama. Apalagi kalau perempuan pegang uang. Biasanya cepat habis, katanya dengan nada meremehkan. Sari tersenyum tipis. Tante benar. Makanya, aku tidak cuma pegang uang. Aku juga punya aset, investasi, dan bisnis yang terus berkembang. Insya Allah, rezeki ini tidak akan habis dalam waktu dekat. Kali ini, ruangan benar-benar hening. Keluarga yang dulu menertawakannya, kini hanya bisa diam. Tidak ada yang menyangka bahwa gadis yang dulu mereka usir dan hina kini bisa berdiri dengan begitu anggun, percaya diri, dan tidak tergoyahkan oleh sindiran. Sari tidak datang ke acara keluarga ini untuk membalas dendam. Ia hanya ingin menunjukkan bahwa ia bisa. Bahwa semua hinaan yang mereka lontarkan dulu tidak membuatnya jatuh, tetapi justru menjadi bahan bakarnya untuk sukses. Saat acara selesai dan ia berpamitan untuk pulang, beberapa keluarga yang dulu menghina kini justru mendekatinya. Om Jafar yang tadi menyindirnya kini berkata dengan nada lebih lembut, "Kalau ada kesempatan bisnis yang bagus, ajak-ajak Om, ya." Sari hanya tersenyum. Ia tahu, orang-orang seperti mereka hanya akan menghormati seseorang setelah melihat hartanya. Tapi itu tidak masalah. Sari kini telah menang, bukan karena hartanya, tetapi karena ia tidak lagi peduli pada omongan mereka. Saat ia melangkah keluar, ia menatap ibunya dan menggenggam tangannya erat. "Bu, kita pulang," katanya dengan suara lembut. Dan kali ini, mereka pulang dengan kepala tegak. Setelah acara keluarga itu, Sari semakin bersemangat untuk memperbesar bisnisnya. Bukan lagi untuk membuktikan diri kepada orang lain, tetapi karena ia benar-benar ingin mengembangkan usaha yang telah ia bangun dengan susah payah. Ia membuka cabang baru, memperluas jangkauan pemasaran, dan bahkan mulai merambah ke dunia digital untuk meningkatkan penjualannya. Tak hanya itu, ia juga aktif mengikuti seminar bisnis dan networking dengan banyak pengusaha sukses lainnya. Namun, di balik semua kesibukan itu, ada satu hal yang tetap menjadi prioritasnya, keluarga. Ibunya kini hidup lebih nyaman, tak lagi harus bekerja keras seperti dulu. Adiknya pun bisa melanjutkan pendidikan ke universitas yang lebih baik. Sari merasa puas melihat keluarganya bahagia. Tapi, di lubuk hatinya yang terdalam, ada sesuatu yang masih kosong. Bukan harta, bukan kesuksesan, melainkan cinta. Ia begitu sibuk mengejar impiannya hingga tak pernah benar-benar memikirkan tentang pasangan hidup. Namun, takdir selalu punya cara sendiri untuk mempertemukan dua hati yang seharusnya bersama. Suatu hari, Sari diundang ke sebuah acara gala dinner yang dihadiri oleh banyak pengusaha ternama. Ia tak terlalu suka acara formal seperti ini, tetapi demi membangun relasi, ia datang juga. Saat ia berdiri di dekat meja buffet, memilih makanan, seseorang menabraknya dari samping. "Maaf, saya nggak sengaja." Suara seorang pria terdengar lembut namun penuh ketulusan. Sari menoleh, dan matanya bertemu dengan sepasang mata tajam milik seorang pria tinggi dengan senyum yang hangat. "Ah, nggak apa-apa," jawabnya sambil tersenyum tipis. Pria itu tampak ragu sejenak sebelum akhirnya mengulurkan tangan. "Aku Zara. Kamu Sari, kan? Pemilik bisnis yang akhir-akhir ini lagi naik daun." Sari mengerutkan kening, sedikit terkejut. "Kok tahu?" Zara tertawa kecil. "Aku juga punya bisnis. Beberapa kali dengar tentang kamu dari teman-teman di dunia usaha. Kamu cukup terkenal, loh."
Sari hanya tersenyum. Ia tak terbiasa mendengar pujian semacam itu. Obrolan mereka berlanjut sepanjang malam. Ternyata, Zara adalah seorang pengusaha yang bergerak di bidang teknologi. Meski sukses, ia tetap rendah hati dan tak pernah meremehkan orang lain. Yang membuat Sari tertarik bukan sekadar pencapaiannya, tetapi cara Zara memperlakukannya. Tak seperti orang lain yang hanya terkesan dengan hartanya, Zara justru tertarik pada kerja keras dan prinsip hidupnya. Sejak malam itu, Zara sering menghubungi Sari. Mereka mulai bertukar cerita, bertemu untuk diskusi bisnis, hingga akhirnya mulai mengenal satu sama lain di luar urusan pekerjaan. Sari awalnya ragu. Ia bukan tipe orang yang mudah membuka hati, apalagi setelah selama ini fokus pada bisnis dan keluarganya. Namun, Zara tidak terburu-buru. Ia menghargai ruang yang Sari butuhkan. Ia tidak menekan atau memaksa, hanya selalu ada saat Sari membutuhkan seseorang untuk berbicara. Sampai suatu hari, saat Sari mengalami masalah besar dalam bisnisnya, sebuah proyek besar hampir gagal karena kesalahan timnya, Zara adalah orang pertama yang datang memberikan dukungan. "Bukannya kamu yang selalu bilang kalau kegagalan itu cuma batu loncatan?" kata Zara sambil tersenyum, mencoba menghiburnya. Sari tertawa kecil di tengah kegelisahannya. "Iya, tapi kalau batunya sebesar gunung, kan, tetap bikin panik." Zara menatapnya dalam-dalam. "Sari, kamu sudah melewati hal yang lebih sulit dari ini. Dulu kamu dihina, diremehkan, bahkan diusir. Tapi lihat sekarang, kamu tetap berdiri tegak. Apa yang membuatmu berpikir bahwa kamu nggak bisa melewati ini juga?" Kata-kata itu seperti tamparan halus bagi Sari. Ia sadar, selama ini ia memang kuat. Dan jika ada satu hal yang tak ingin ia lepaskan dalam hidupnya, mungkin itu adalah seseorang seperti Zara. Seseorang yang melihatnya bukan hanya sebagai wanita sukses, tetapi juga sebagai manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Hari itu, Sari mulai mengakui bahwa ada sesuatu yang tumbuh dalam hatinya. Sebuah perasaan yang berbeda. Sebuah cinta yang tak terburu-buru, tapi juga tak bisa dihindari. Hubungan mereka semakin dekat. Zara bukan hanya pasangan yang bisa diajak berbagi kebahagiaan, tetapi juga sahabat yang selalu ada di saat sulit. Ketika bisnis Sari semakin berkembang, Zara selalu mendukungnya. Begitu juga sebaliknya, Sari juga menjadi penyemangat bagi Zara dalam usahanya. Dan akhirnya, pada suatu hari yang indah, Zara mengungkapkan niatnya dengan sederhana namun penuh makna. "Aku nggak mau buru-buru, Sari. Tapi kalau suatu hari kamu siap untuk melangkah lebih jauh, aku ingin jadi orang yang menemani kamu." Sari tersenyum. Ia tahu, hidupnya kini lengkap. Bukan hanya karena kesuksesan, tetapi karena ia menemukan seseorang yang benar-benar mencintainya. Bukan karena apa yang ia punya, tapi karena siapa dirinya sebenarnya. Hubungan antara Sari dan Zara semakin erat seiring berjalannya waktu. Mereka bukan sekadar sepasang kekasih, tetapi juga mitra yang saling mendukung, berbagi impian, dan tumbuh bersama. Setiap pertemuan mereka selalu diisi dengan diskusi yang mendalam, bukan hanya tentang bisnis, tetapi juga kehidupan, keluarga, dan masa depan. Yang membuat Sari semakin yakin adalah cara Zara memperlakukannya. Tak pernah sekalipun pria itu meremehkannya atau membanding-bandingkan dirinya dengan wanita lain. Zara benar-benar menghargai Sari sebagai sosok yang kuat dan mandiri. Namun, ada satu hal yang belum Sari ketahui, bagaimana keluarga Zara akan menerima dirinya. Hari itu akhirnya tiba. Zara mengajak Sari untuk bertemu dengan keluarganya di rumah besar mereka yang terletak di kawasan elit. Sari cukup gugup. Bukan karena ia takut diremehkan, ia sudah terlalu kebal dengan itu, tetapi karena ia tak ingin membuat Zara merasa kecewa jika keluarganya ternyata tak menyukai dirinya. Tapi semua ketakutan itu sirna begitu ia menginjakan kaki di rumah keluarga Zara. "Ini Sari, M.A., Pak," kata Zara dengan bangga saat memperkenalkannya.
Sari mengulurkan tangan dengan sedikit ragu, tetapi yang ia dapatkan justru pelukan hangat dari Ibu Zara. "Ya ampun, akhirnya kami bisa bertemu denganmu juga. Zara sering sekali bercerita tentangmu," ujar sang ibu dengan mata berbinar. Ayah Zara pun mengangguk dengan senyum ramah. "Kami sudah mendengar banyak hal baik tentangmu, Sari. Senang akhirnya bisa mengenalmu secara langsung." Sari sempat terdiam. Ia tak menyangka sambutan yang ia terima akan sehangat ini. Di meja makan, suasana semakin akrab. Ibu Zara dengan antusias menanyakan banyak hal tentang bisnis Sari, keluarganya, dan kehidupannya sebelum sukses. Sari menjawab semuanya dengan jujur. Ia tak menutupi masa lalunya yang penuh dengan hinaan dan perjuangan. Yang mengejutkan, tak ada satupun anggota keluarga Zara yang menunjukkan ekspresi meremehkan. Sebaliknya, mereka justru terlihat semakin kagum padanya. "Sari, kamu wanita yang luar biasa," ujar Ibu Zara dengan tulus. "Aku benar-benar mengerti kenapa Zara memilihmu." Sari melirik ke arah Zara yang hanya tersenyum kecil, seakan mengatakan, "Aku sudah bilang, kan?" Di hatinya, ia merasa tenang. Ia diterima, bukan karena statusnya sebagai wanita sukses, tetapi karena dirinya sendiri. Dan itu adalah sesuatu yang sangat berharga baginya. Setelah pertemuan itu, hubungan mereka semakin serius. Sari mulai sering berkunjung ke rumah keluarga Zara. Ia juga semakin dekat dengan orang tua dan saudara-saudaranya. Bahkan, di suatu momen, Ibu Zara berbisik padanya dengan senyum penuh arti, "Sari, kapan kamu mau membawa keluargamu ke sini? Kami ingin mengenal mereka juga." Sari terdiam sejenak. Ia tahu ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ini adalah langkah nyata menuju masa depan bersama Zara. Namun, di lubuk hatinya, ia masih menyimpan sedikit keraguan. Bukan terhadap perasaannya pada Zara, tetapi terhadap keluarganya sendiri. Bagaimana reaksi ibu dan adiknya? Akankah mereka bahagia melihatnya bersanding dengan pria yang begitu luar biasa seperti Zara? Atau justru, akankah ada tantangan baru yang harus ia hadapi? Sari menatap Zara yang sedang berbicara dengan ayahnya di kejauhan. Ia menghela napas dan tersenyum kecil. Apapun yang terjadi, ia tahu Zara akan selalu berada di sisinya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar siap menghadapi masa depan yang lebih indah. Setelah pertemuan pertama dengan keluarga Zara yang penuh kehangatan, hubungan mereka semakin berkembang ke arah yang lebih serius. Sari sudah tidak ragu lagi akan masa depannya bersama pria itu. Dan akhirnya, momen yang dinantikan pun tiba. Zara melamar Sari dengan cara yang sederhana namun penuh makna. Di sebuah restoran dengan pemandangan kota yang indah, Zara menatap mata Sari dengan penuh ketulusan sebelum mengeluarkan sebuah cincin berlian yang berkilauan di bawah cahaya lilin. "Sari, aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Aku ingin menjadi tempatmu bersandar, seperti kamu yang selalu menjadi inspirasiku. Maukah kamu menikah denganku?" Mata Sari berkaca-kaca. Ia tak pernah membayangkan ada seseorang yang akan memperlakukannya dengan begitu tulus setelah semua penghinaan yang ia terima di masa lalu. Tanpa ragu, ia mengangguk dan menjawab dengan suara bergetar, "Iya, aku mau." Tepuk tangan terdengar di sekitar mereka, dan beberapa orang di restoran ikut tersenyum menyaksikan momen bahagia itu. Zara menyematkan cincin di jari manis Sari, lalu mengecup tangannya dengan lembut. Hari itu menjadi awal dari perjalanan baru mereka sebagai sepasang kekasih yang akan mengikat janji suci di hadapan Tuhan dan keluarga. Pernikahan Sari dan Zara dipersiapkan dengan sangat matang. Keluarga Zara menawarkan untuk mengurus segala sesuatu, karena mereka ingin pernikahan anak mereka menjadi momen yang tak terlupakan. Namun, Sari juga ingin ikut serta dalam persiapan, memastikan bahwa setiap detail mencerminkan kisah perjuangannya. Gaun pernikahannya dibuat khusus oleh desainer ternama,
dengan taburan kristal yang melambangkan perjalanan hidupnya yang penuh perjuangan. Gedung pernikahan yang dipilih adalah salah satu yang paling megah di kota, dengan dekorasi bunga putih dan lampu gantung kristal yang menciptakan suasana elegan. Mereka mengundang banyak tamu, termasuk kolega bisnis, teman dekat, dan tentu saja keluarga besar Sari yang dulu pernah meremehkannya. Sari ingin mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa ia telah berubah, bahwa ia bukan lagi wanita yang bisa dihina dan diusir begitu saja, bahwa ia sekarang adalah wanita sukses yang berdiri di samping pria luar biasa dalam pernikahan yang penuh dengan kebahagiaan. Hari itu tiba. Sari berdiri di depan cermin besar, mengenakan gaun pengantinnya yang begitu anggun. Wajahnya tampak berseri, tetapi di dalam hatinya ada sedikit kegelisahan. Ia tahu keluarganya datang, termasuk bibi, paman, dan sepupu-sepupunya yang dulu menertawakan dan mengusirnya di hari Lebaran. Bagaimana reaksi mereka? Akankah mereka tetap meremehkannya? Atau justru mereka akan merasa malu atas apa yang pernah mereka lakukan? Pintu ruang rias diketuk, dan Ibu Zara masuk dengan senyum lembut. "Kamu cantik sekali, Sari," katanya. Sari tersenyum dan mengangguk. "Terima kasih, Ma." Ibu Zara mendekat, menggenggam tangannya erat. "Hari ini adalah hari istimewamu. Lupakan semua luka lama. Ini adalah kemenanganmu." Sari menghela napas dalam dan mengangguk. "Ya, hari ini bukan tentang balas dendam. Hari ini adalah tentang kebahagiaan." Saat Sari dan Zara berdiri di pelaminan, menyambut tamu-tamu yang datang, beberapa wajah yang dulu pernah menghina Sari tampak begitu terkejut. Mereka yang dulu menganggapnya tak berharga, kini menyaksikannya berdiri dengan anggun di antara kemewahan yang bahkan mereka sendiri tak pernah bayangkan. Bibi dan sepupu-sepupunya yang dulu menertawakannya hanya bisa terdiam saat menyalaminya. "Selamat, Sari." Suara Bibi terdengar canggung. Sari hanya tersenyum tipis. "Terima kasih sudah datang." Tak ada sindiran, tak ada kata-kata menyakitkan. Mereka tahu posisi mereka telah berubah. Kini, Sari bukan lagi wanita yang bisa mereka rendahkan. Kini, ia adalah seseorang yang berdiri jauh di atas mereka. Dan di dalam hatinya, Sari merasa lega. Ia telah membuktikan bahwa dirinya bisa berhasil. Bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk dirinya sendiri. Untuk hidup yang lebih baik. Untuk cinta yang tulus. Dan untuk kebahagiaan yang selama ini ia cari. Beberapa bulan setelah pernikahan Sari dan Zara, kehidupan mereka semakin mapan. Bisnis kuliner Sari berkembang pesat, membuka beberapa cabang baru, dan namanya mulai dikenal luas. Ia kini bukan lagi Sari yang dulu dihina sebagai istri penjual nasi goreng keliling. Ia adalah seorang pengusaha sukses, istri dari pria luar biasa, dan wanita yang dihormati di lingkungannya. Kehidupan yang dulu dipenuhi dengan penghinaan dan cemoohan telah berubah total. Dan ironisnya, orang-orang yang dulu merendahkannya kini justru datang dengan sikap yang berbeda. Di suatu sore yang cerah, Sari sedang duduk di ruang kerjanya, mengecek laporan keuangan bisnisnya, ketika ponselnya bergetar. Nama yang muncul di layar membuatnya terdiam sejenak. Bibi Ratna, wanita yang dulu paling sering mencemoohnya, yang dulu mengusirnya di acara keluarga. Sari menghela napas. Ia tak menyimpan dendam, tetapi ia juga tidak lupa bagaimana mereka memperlakukannya dulu. Penasaran, ia mengangkat telepon. "Halo, Sari, ini Bibi Ratna." Suara di seberang terdengar canggung. Sari tersenyum tipis. "Iya, Bibi, ada apa? Bagaimana kabarmu?" Sari bisa menebak kemana arah pembicaraan ini akan berjalan. "Alhamdulillah, baik." "Wah, Bibi sering dengar tentang bisnismu sekarang. Luar biasa, ya? Siapa sangka, kamu bisa sukses seperti ini." Sari tertawa kecil. "Bibi lupa,
Dulu bibi sendiri yang bilang kalau aku tidak akan jadi apa-apa. Suasana di telepon mendadak hening. Bibi Ratna terbatuk kecil sebelum berkata, "Ya, bibi akui, mungkin dulu bibi terlalu keras. Tapi kan itu dulu. Sekarang kita keluarga harus tetap saling mendukung." Saling mendukung? Sari ingin tertawa. Dulu, saat ia berjuang, siapa yang mendukungnya? Namun, ia menahan dirinya. Ia bukan lagi Sari yang dulu mudah terbakar emosi. Ia hanya menjawab tenang, "Tentu, bibi. Tapi sekarang aku sudah cukup baik dengan hidupku. Aku harap bibi juga begitu." Tak ingin memperpanjang pembicaraan, Sari segera mengakhiri telepon. Ia tahu, ini hanya awal. Setelah ini, pasti akan ada lagi anggota keluarga lain yang mencoba mendekatinya dengan alasan yang sama. Dan dugaannya benar. Lebaran berikutnya, Sari dan Zara diundang ke acara keluarga besar, sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Tetapi kali ini, mereka datang bukan sebagai pasangan yang diremehkan. Mereka datang dengan penuh percaya diri, sebagai pasangan yang berhasil membuktikan segalanya. Begitu mereka memasuki ruangan, tatapan penuh rasa penasaran dan kekaguman langsung tertuju pada mereka. Beberapa orang yang dulu suka mencemooh kini justru mendekat dengan senyum lebar, berusaha mencari perhatian. "Sari, wah, kamu makin cantik sekarang," ujar sepupunya yang dulu selalu meremehkannya. "Restoranmu yang baru kemarin ramai sekali." "Ya, aku lewat, sampai antriannya panjang," bibi lain menambahkan. Sari hanya tersenyum sopan. Tahun lalu, di ruangan yang sama, mereka menghina dan mengusirnya. Hari ini, mereka mencoba menjilatnya. Betapa dunia bisa berubah begitu cepat. Tetapi Sari sudah tak lagi peduli. Ia tidak butuh validasi dari mereka. Ia tidak butuh pengakuan dari orang-orang yang hanya datang saat ia sudah di atas. Karena ia sudah memiliki semua yang ia butuhkan. Kehidupan yang bahagia, cinta yang tulus, dan kesuksesan yang ia bangun sendiri. Di tengah acara, Zara menggenggam tangannya erat. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya pelan. Sari tersenyum. "Sangat baik." Ia sadar, pembuktian terbesar bukanlah dengan membalas dendam atau menghina mereka kembali. Pembuktian terbesar adalah ia bisa berdiri di sini, tanpa pernah menjadi seperti mereka. Dan itu sudah lebih dari cukup. Setelah acara keluarga yang penuh dengan perubahan sikap itu, Sari dan Zara kembali menjalani hari-hari mereka dengan bahagia. Mereka kini fokus pada keluarga kecil mereka, bisnis yang terus berkembang, serta kehidupan yang jauh dari drama masa lalu. Sari tak lagi memikirkan orang-orang yang dulu menyakitinya. Bagi dia, mereka hanyalah bagian dari perjalanan yang membentuknya menjadi lebih kuat. Namun, kehidupan tak selalu berpihak pada mereka yang dulu angkuh. Lila, sepupu yang dulu paling sering menghina Sari, kini mulai menghadapi masalah besar dalam rumah tangganya. Suaminya yang kaya ternyata berselingkuh dan meninggalkannya tanpa harta. Dulu, ia sering mengejek Sari karena hanya menikah dengan seorang penjual nasi goreng keliling. Tapi kini, justru ia yang harus berjuang sendiri tanpa siapapun yang peduli padanya. Sari mendengar kabar ini dari salah satu keluarganya, tetapi ia tak tertarik untuk ikut campur. "Biar saja," kata Zara suatu malam saat mereka berbincang. "Kita tidak perlu ikut menghakimi, hidup sudah memberinya pelajaran." Sari mengangguk. Dulu mungkin ia akan merasa puas melihat orang-orang yang menyakitinya mendapat balasan. Tetapi sekarang ia lebih memilih untuk fokus pada kebahagiaan yang sudah ia miliki. Selain Lila, beberapa anggota keluarga lain juga mulai menghadapi kesulitan. Bibi Ratna, yang dulu selalu memandang rendah pekerjaan suaminya, kini jatuh dalam masalah keuangan karena bisnis suaminya bangkrut. Orang-orang yang dulu angkuh kini merasakan betapa hidup bisa berputar dengan cara yang tak terduga. Suatu hari, Lila datang menemui Sari. Wajahnya terlihat lelah,
jauh dari sosok angkuh yang dulu selalu menatap Sari dengan hinaan. "Aku minta maaf, Sari," ucapnya lirih. "Aku sadar sekarang, aku salah." Sari menatapnya lama. Bagian dari dirinya ingin mengingat kembali semua luka lama, semua ejekan, semua penghinaan yang ia terima. Tapi bagian lain dalam dirinya tahu bahwa menyimpan dendam hanya akan membebani dirinya sendiri. "Aku sudah memaafkanmu sejak lama, Lila," jawab Sari akhirnya. "Tapi aku tidak bisa melupakan. Karena apa yang kalian lakukan dulu telah membentukku menjadi seperti sekarang." Lila menunduk. "Aku mengerti." Sari tersenyum tipis. "Hidup memang selalu punya cara untuk mengajarkan kita sesuatu. Aku harap kamu juga bisa belajar dari apa yang terjadi padamu sekarang." Lila mengangguk, lalu pergi. Sari tahu, bukan urusannya lagi apakah Lila benar-benar berubah atau tidak. Yang terpenting, ia sendiri sudah berdamai dengan masa lalunya. Beberapa tahun berlalu, dan Sari semakin sukses. Restorannya kini menjadi salah satu yang terbaik di kota, dengan banyak pelanggan setia. Zara tetap setia mendukungnya, menjadi pasangan yang selalu ada di sisinya dalam suka dan duka. Kini, mereka tak lagi peduli pada orang-orang yang dulu meremehkan mereka. Kehidupan mereka sudah terlalu indah untuk diganggu oleh masa lalu. Pada suatu malam, Sari dan Zara duduk di balkon rumah mereka yang luas, menikmati langit yang bertabur bintang. "Kita sudah jauh sekali dari titik awal," ujar Zara sambil menggenggam tangan Sari. Sari tersenyum, menatap mata Zara dengan penuh rasa syukur. "Iya, dan aku tak pernah menyesali satu langkah pun dalam perjalanan ini." Mereka kini telah menemukan kebahagiaan mereka sendiri, tanpa perlu balas dendam, tanpa perlu validasi dari siapapun. Karena mereka tahu, kemenangan terbesar adalah saat mereka bisa hidup bahagia, tanpa pernah menjadi seperti orang-orang yang dulu menyakiti mereka. Kisah Sari mengajarkan kita bahwa hidup selalu berputar. Jangan pernah meremehkan atau menghina orang lain hanya karena mereka sedang berada di bawah. Karena kita tak pernah tahu bagaimana masa depan akan mengubah keadaan. Sebaliknya, jika kita adalah orang yang diremehkan, jangan habiskan energi untuk membalas dendam. Gunakan rasa sakit itu sebagai bahan bakar untuk membangun hidup yang lebih baik. Kesuksesan sejati bukanlah membuktikan sesuatu kepada orang lain, tapi menciptakan kebahagiaan bagi diri sendiri tanpa harus menyimpan dendam. Jadilah versi terbaik dari diri sendiri, dan biarkan waktu yang membuktikan segalanya. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Salam hangat dan semoga kita semua selalu diberikan kebahagiaan dalam setiap langkah hidup.